Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Kami sering sekali berkata dalam video-video kami, jika yang harus dibenahi terlebih dahulu atau utama di sepak bola Indonesia adalah federasinya dulu, alias PSSI-nya dulu. Sebab PSSI ini adalah biang utama permasalahan sepak bola kita. Meskipun ketum sudah berganti, tapi dalam tubuh PSSI ini ada orang-orang yang gak sejalan dengan ketum PSSI. Dan kami pun sempat dikritik oleh beberapa orang yang bilang kami ini sok tahu lah, jelekin PSSI mulu lah, emang lu siapa sok tahu banget soal PSSI, dan berbagai protes lainnya terhadap kami. Ya nggak apa-apalah, kami ngerti kok, sebab ya kalian atau orang-orang yang protes ini kan pastinya anggap kami ini bukan siapa-siapa dan bukan pengamat sepak bola terkenal kan. Nah, ini akan kami buktikan ucapan kami ya. Silahkan kunjungi saja channel YouTube podcastnya Kaisang Pangarap yang menampilkan bintang tamu Waketum PSSI Ratu Tisa, dan dengarkan baik-baik ucapan Ratu Tisa. Dia bilang yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah PSSI-nya. Pembinaan di anggota, orangnya hebat-hebat, masalahnya lebih hebat. Jadi kita harus fokus juga dulu nih pembinaan internal, area konsolidasi internal, ngurusnya harus benar-benar ngurus bola, jangan ngurus yang lain. Kira-kira gitu. Ngurusnya yang ngurus bola. Nah, ngurus bola sebelumnya ngurus yang lainnya. Enggak ngomong gitu juga sih. Dan di sini Ratu Tisa pun bilang kalau mau memperbaiki sepak bola ya perbaiki dulu internalnya. Udah ngerti dong, berarti emang saat ini ada orang-orang PSSI yang nggak sejalan dengan Erick Thohir. Makanya Erick Thohir ini kami ibaratkan kayak orang narik lokomotif sendirian, ya berat. Makanya kami pun sering bilang kalau permasalahan utamanya adalah pada saat pemilihan anggota ESKO. Kalau pemilihan anggota ESKO PSSI ini masih memakai sistem KLB yang dipilih oleh voters, maka jangan harap sepak bola kita akan benar-benar beres. Karena kalau masih pakai sistem KLB yang dipilih oleh voters ya akan sama aja, sebab ya voters ini kan orang-orang klub dan asprop. Sementara orang-orang klub dan asprop ya orangnya itu-itu aja, ya akan sama aja dong. Makanya kami setuju dengan usulan Coach Justin yang dia ini nggak setuju kalau proses KLB ini, pemilihan anggota ESKO ini dipilih oleh voters. Ya harusnya kayak pemilu dipilih oleh rakyat dan ujungnya hasilnya adalah ditentukan oleh ketum PSSI yang terpilih. Ini baru bisa sedikit membuat federasi kita ini bersih. Lalu di sini coba kalian perhatikan dan dengarkan ucapan Ratu Tisa yang bilang dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia cuma ada 300.000 pesepak bola yang terlegalisir atau terdaftar dan aktif bermain di semua kelompok usia. Gitu. Sehingga himpunan kita itu bukan kayak susah ya cari 11 pemain bagus dari 270 juta. Kita nggak nyari dari 270 juta. Karena yang bermain bola dengan kita bisa jauh di bawah itu. Jauh gitu. Bahkan sekarang single register player kita hanya 300.000 Coach sih. Hanya di area 300.000. Dan dari 300.000 orang ini nggak semuanya di usia belia atau dini. Ada yang sampai usia ke 47 tahun. Nah, kalau dibagi 300.000 dengan usia dini dan berbagai usia lainnya, kira-kira per kelompok usia ini cuma ada 100.000 orang aja. Itu pun nggak semuanya punya potensi yang bagus. Inilah salah satu alasan kenapa PSSI ini giat menaturalisasi, sebab dari 100.000 talenta muda kan nggak semuanya punya bakat. Kalaupun punya bakat harus lama membinanya hingga jadi pemain hebat. Jadi gini deh, secara singkat dan simpelnya, kita punya 100.000 pemain muda lokal ya, usianya 10-13 tahun. Ini kan nggak mungkin langsung bisa masuk ke timnas nih atau bisa dipakai di timnas, harus diasah dulu kan di grassroots, di liga-liga muda atau EPA dan lain-lain. Ini butuh waktu lama. Sementara netizen kita ini pengennya juara dalam waktu singkat. Nah, makanya dipilihlah naturalisasi yang tujuannya agar bisa mewujudkan keinginan netizen kita yang ingin lihat timnas Indonesia ini juara, sambil nungguin ya talenta muda lokal kita ini berkembang di tingkatnya masing-masing sebelum masuk ke timnas.
Nanti kalau ada yang komentar, ah itu mah cuma alasan, buktinya masih banyak tuh pemain muda kita yang berbakat tapi nggak kepake. Betul, memang masih banyak pemain muda kita yang berbakat, tapi kita punya contoh. Contoh siapa nih? Evan Dimas. Usia muda Evan Dimas ini bagus, bahkan dijuluki wonderkidnya Indonesia. Tapi apa? Cuma gara-gara cedera hilang Evan Dimas. Inilah yang terjadi pada pemain lokal muda kita atau pemain lain. Kalau nggak percaya, nanti kita di video selanjutnya kita akan ulas ya. Para pemain ex timnas U16 yang juara. Ada siapa aja sih yang saat ini masih di timnas dan masih kepake di timnya? Jadi udahlah, nggak usah ada lagi yang namanya tim lokal pret dan tim naturalisasi. Semuanya sama orang Indonesia. Kadang-kadang netizen kita ini pun terkesan onsi dan pantas disebut fans kardus. Giliran timnas bagus, rame datang ke stadion, rame dipuja-puja. Giliran kalah 1-2 kali, habis tuh dihujat para pemain kita dan sepi tuh stadion. Mental kardus kalian. Jadi ya gimana pemain lokal kita punya mental bagus kalau kelakuan netizen kita aja mentalnya kayak kardus, masih nyalahin naturalisasi. Bego dipiara. Kita ke berita klub. 5 Januari 2024. Harusnya tanggal ini adalah hari lahir Persib jika benar lahirnya adalah 5 Januari 1919. Tapi di akun Instagram resmi Persib tak ada keramaian atau ucapan Wilujeng Milangkala. Persib hanya mengunggah di Persib Official, yakni launching jersey special edition 105 tahun Persib. Yang berbeda cuma logo yang jadi emas dan ada angka 105 di dada kanan. Tapi uniknya Persib justru menggelar acara We Are Persib menghadirkan sejumlah festival dan acara lainnya. Kenapa Persib tak menghebohkan atau mengunggah di Instagramnya Wilujeng Milangkala ya? Apakah karena masih ada sejumlah pihak yang menolak nih? Tapi jika kami amati, manajemen Persib ini nampaknya tetap kekeh ingin tanggal lahir Persib ini 5 Januari 1919. Meskipun tim yang ngakunya perwakilan 30 PS ini tetap kekeh debat dan dengan tim peneliti, dan mereka ini tetap kekeh tanggal lahir Persib ini 14 Maret 1933. Buat kami pribadi ya udah sih, kalau yang namanya udah cinta mah mau 1919 mau 1933 tetap intinya mah Persib we lah. Sabodo teuing rek tanggal sabaraha lahirna oge eta mah ngan ukur tanggal. Nah dupikannya amah makan lain tanggal tapi tim Persib nah gitu lain. Tapi kan orang-orang yang memprotes ini ya kita tahu lah tujuannya pasti ada embel-embel tertentu lah. Tapi yang menarik perhatian kami, di tanggal 5 Januari ini, kami coba meneliti ada berapa sih akun yang pakai embel-embel nama Persib yang ngucapin ulang tahun ke Persib. Ternyata dari puluhan akun yang bawa nama embel-embel Persib, cuma ada satu yang ucapin ulang tahun ke Persib. Artinya apa ya? Ya karena akun-akun ini tuh takut disalahkan sama ujung tombaknya, yakni Viking Persib Club. Sebab PVC aja nggak unggah hal ini. Ya iyalah kan PVC yang sekarang ini makan anti sama manajemen Persib. Beda dengan PVC yang dulu yang masih sama Rudi Baduy ataupun Heru Joko. Tapi ada juga nih yang kepanasan lihat Persib ganti tahun lahir. Selain dari tim yang katanya 36 PS, itu tuh ada sekumpulan akun bocil FF-nya Persija yang gak nerima Persib ubah hari lahir dan dianggap Persib ini lebih tua dari Persija dan mengunggah hari lahir Persija yang tahun 1918 dengan kata-kata seolah mereka ini gak terima. Buat akun-akun yang kayak gini, udah deh lu pada kagak usah ikut campur urusan dapur orang napa. Lu tuh cuma menyalahkan kebencian doang, bukannya ngedamain. Pada sengklek otak lu pada emang. Lalu bagaimana kondisi skuad Persib? Ini bahaya nih. Soalnya meskipun para pemain Persib ini belum berkumpul, tapi rupanya Boyan Hodak ini ngasih PR yang cukup berat. Jadi selama liburan ini para pemain ini dikasih ujian latihan mandiri dengan metode yang udah dikasih Boyan Hodak dan para pelatih lain. Kalau nanti saat berkumpul para pemain ini nggak bisa menerapkan apa yang ditugaskan Hodak di liburan ini, maka Hodak mengancam akan mencoret atau menyingkirkan para pemain ini dari line up. Tapi ini nggak
berlaku loh ya bagi Mark Klok dan Edo Febriansyah yang memang lagi ada di timnas. Jadi kita akan lihat nanti nih, ketika liga dilanjutkan ada pemain yang biasanya tampil reguler tapi kok nggak ditampilkan. Ya ini lantaran saat liburan pemain ini nggak ngerjain PR. Wah, ada siapa aja ya? Kalau Siro sih nggak masalah deh, sebab Siro ini jangankan dikasih PR, nggak dikasih PR aja dia tetap latihan. Orang-orang liburan dia mah tetap latihan. Tuh buktinya di Sidolik ini videonya. Ya kita lihat nanti aja. Dari Persebaya, nah ini yang ditunggu khususnya bagi para bonek. Apa sih komentar Paul Munster usai latihan perdana di Persebaya? Dan mengejutkan, Paul Munster mengatakan tim ini berantakan. Bahkan Paul Munster mengaku sudah lama mengamati Persebaya dan ternyata inilah penyebab utama tim Persebaya ini melempem di Liga 1 musim ini. Kalian tahu, saya adalah pelatih yang haus kemenangan dan selalu ingin menang. Dan setelah saya melihat cara mereka berlatih, saya bisa pastikan tim ini berantakan. Dan saya harus kerja keras merubah tim ini dan mereka pun harus kerja keras untuk merubah itu, ujar Paul Munster. Nah lo, kemarin-kemarin yang ngelatih Persebaya gimana tuh? Kok anteng-anteng aja dan seolah nggak ada masalah sama sekali dengan gaya latihan Persebaya? Tapi kenapa ketika Paul Munster datang dan bilang cara melatihan Persebaya ini berantakan? Jadi penasaran seperti apa ya gaya melatih Paul Munster di Persebaya dan apakah akan efektif? Dari Persik Kediri terancam digembosi dan digerogoti oleh tim-tim lain yang mengincar para pemain Persik Kediri. Hal ini wajar, melejitnya Persik Kediri di akhir-akhir musim ini membuat tim-tim lawan pun ngebet mendatangkan pemain Persik Kediri. Lalu ada siapa aja ya? Ada Rohit Chan dan Hamrah Hanusa yang dibidik sama Persija. Ada Flavio Silva yang dibidik Bali United, Dewa United, dan Arema FC. Ada juga Anderson Nascimento yang dibidik Bayangkara FC dan Barito Putra. Lalu ada Yusuf Meilana yang dibidik Persib Bandung dan Persebaya. Dan tentu saja ada Bayu Oto yang dibidik Bali United dan PSM Makassar. Tapi pihak Persik Kediri melalui Arthur Irawan mengaku tenang-tenang saja menyikapi ini, sebab Arthur ini nggak ambil pusing. Kalau mereka mau bertahan ya silakan, kalau nggak mau bertahan ya silahkan pergi juga, toh nanti juga cari pemain baru. Dari PSM Makassar, putra Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yakni Andi Amar Ma'ruf kabarnya akan mengambil alih saham PSM. Direktur Utama PT Tiron Group ini mengaku prihatin pada PSM yang dianggap tim penuh sejarah di tanah air tapi mengalami kesulitan finansial. Bahkan diketahui atau kabarnya ya, hutang PSM itu kurang lebih totalnya hampir 70 miliar rupiah. Ke Erisoya aja 5 miliar, ditambah bunganya ya hampir totalnya 10 miliar. Belum lagi gaji pemain berbulan-bulan, sewa stadion yang terus nunggak, gaji pelatih dan staf pelatih serta ofisial dan biaya lain-lain. Meskipun hal ini dibantah oleh Sadikin Aksa, tapi gelagat ini sudah mulai terlihat, yakni dengan rencana PSM yang akan membangun stadion dan training ground pribadi di mana tanahnya ini dimiliki oleh PT Tiron Group yang mengisyaratkan jika PT Tiron Group ini akan mengambil alih saham PSM. Dan yang terbaru, PSM akhirnya mendapatkan sponsor baru yakni PT Vale Indonesia. Nah kan kalau emang manajemennya ini orang pemerintahan, meskipun baru sebatas isu ya, tapi langsung dapat sponsor tuh, sebab di Indonesia itu tetap ya yang dilihat adalah siapa orang dalamnya.